Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Dina dari kelas 4704 dengan nilai NIM 607042300004. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Nah, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep dari pemahaman tentang keberagaman wilayah, budaya, sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang amat sangat luas. Nah, dengan adanya ini mengajarkan kepentingan memahami dan menghargai keberagaman tersebut untuk memperkuat kesatuan bangsa Indonesia. Konsep ini juga bertujuan untuk membentuk kesadaran kolektif atas identitas, kekayaan, dan potensi-potensi yang ada di bangsa Indonesia menjadi sebagai entitas kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dari wawasan Nusantara. Apa sih tujuan dari wawasan Nusantara itu? Nah, tujuan dari wawasan Nusantara ini ialah untuk membangun kesadaran nasional yang kuat dan juga rasa persatuan yang tinggi di antara seluruh warga Indonesia. Jadi bukan hanya masing-masing warga negara, tapi seluruh warga negara Indonesia dengan pemahaman akan keragaman dan keunikan dari setiap daerah masing-masing. Nah, diharapkan juga tercipta semangat dan kebersamaan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang bersama. Baik lagi, kita sebagai warga negara itu harus bersatu, nggak boleh bersifat individualis. Nah, selain itu, untuk bertujuan untuk menjaga integritas wilayah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di slide selanjutnya ini ada landasan wawasan Nusantara. Jadi, landasan wawasan Nusantara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, kita harus menghormati sesama suku, ras, budaya, agama. Kita tidak memboleh beda-bedakan. Walaupun Tuhan kita berbeda, kita harus menjadi satu tujuan gitu. Kayak kita negara Indonesia, kita harus berjuang bersama. Terus yang kedua itu peraturan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus menaati peraturan-peraturan yang ada. Contohnya seperti peraturan lalu lintas. Kita itu kalau ada lampu merah, kita harus berhenti, nggak boleh nerobos. Itu contoh dari Undang-Undang 1945. Lalu di sini ada implementasi. Yang pertama itu ada pendidikan, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada budaya dan seni, dan yang keempat ada pertahanan dan keamanan. Apa sih maksudnya? Jadi yang pertama maksudnya itu dalam pendidikan kita harus diajarkan secara konsisten agar di sekolah kita ya secara konsisten agar membantu generasi selanjutnya atau generasi muda untuk lebih menghargai dan mencintai budaya sendiri, yaitu budaya Indonesia ya. Kita harus mengembangkan, harus mempelajari, dan harus mencintai budaya sendiri. Terus yang kedua itu ada ekonomi. Nah, di yang ekonomi ini dapat diterapkan dengan cara mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Terus yang ketiga ada budaya dan seni. Nah, di dalam budaya dan seni ini kita dapat diperkuat melalui pengembangan dan pelestarian budaya yang ada di Indonesia. Contohnya membatik atau batik. Kita harus mempelajari agar budaya kita tidak luntur. Terus nari, itu contoh salah satu budaya yang harus dikembangkan ya. Terus yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan ini dengan mengintegrasikan keberagaman budaya dan etnis dalam aspek ketahanan dan pertahanan perlawanan Indonesia ini, bangsa Indonesia dapat membantu melawan ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya ada negara yang mau menjajah Indonesia. Nah, dengan pertahanan dan keamanan ini kita dapat melawannya dengan cara bersatu. Nah, di slide yang terakhir ini ada kesimpulan. Wawasan Nusantara adalah konsep pemahaman tentang keberagaman dan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, tujuan utamanya itu untuk membangun kesadaran nasional yang kuat dan rasa persatuan yang tinggi.
Terus, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan moral dan menjadi konstitusionalnya. Nah, implementasinya itu meliputi pendidikan, ekonomi, budaya, dan juga seni, serta pertahanan dan keamanan untuk mencapai kemajuan serta kesejahteraan bersama dalam semangat kebersamaan. Sekian presentasi saya kali ini. Untuk daftar pusakanya ada ya Pak di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemilihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.